Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu pada pagi hari ini di kelas matematika. Ibu harap kalian semua sehat dan selalu ceria ya. Hi students, how is everyone doing right now? Sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, silakan siapkan buku ESPS, latihan matematika, serta catatan, dan jangan lupa alat tulis pribadimu. Hari ini kita akan belajar tentang posisi benda pada bidang koordinat. Jadi kalian siapkan buku ESPS-nya masing-masing ya. Kompetensi dasar hari ini adalah 3.4 menjelaskan skala melalui denah dan 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah. Tujuan pembelajaran adalah 1. Peserta didik dapat menentukan letak benda pada bidang koordinat dan 2. Peserta didik dapat menentukan suatu titik atau bangun datar pada bidang koordinat. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini dengan menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Apakah kalian tahu apa itu bidang koordinat? Bidang koordinat adalah permukaan dua dimensi yang terbentuk oleh dua garis bilangan. Ini adalah pengertian dari bidang koordinat. Mari bersama-sama kita perhatikan contoh bidang koordinat tersebut. Kalian bisa lihat ada sebuah bidang koordinat dengan mata angin. Apa yang kalian ketahui dari bidang koordinat tersebut? Mari kita identifikasi bersama. Seperti yang kamu lihat pada gambar, kita bisa menentukan posisi tempat pada suatu bidang koordinat. Misalnya, masjid terletak pada koordinat A,3, kafe terletak pada koordinat B,4, pasar terletak pada koordinat C,3, rumah terletak pada koordinat C,1, dan sekolah terletak pada koordinat D,4. Cukup mudah kan anak-anak? Kalian hanya perlu fokus pada sumbu X dan juga sumbu Y pada bidang koordinat. Bidang koordinat juga berlaku pada peta. Jadi selain pada denah juga berlaku pada peta. Perhatikan peta Pulau Bali pada bidang koordinat berikut. Kira-kira apa yang kalian bisa temukan dari gambar peta Pulau Bali tersebut? Kita akan cari tahu bersama. Dalam peta berikut, peta Pulau Bali menunjukkan beberapa kota yang ada di Pulau Bali. Bidang koordinat membantu kita untuk membaca beberapa kota yang ada di peta tersebut. Contohnya adalah Kota Denpasar berada di koordinat F,2. Kota Ubud berada di koordinat F,3. Kota Klungkung berada di koordinat G,3 dan kota Tabanan berada di koordinat E,3. Kamu bisa identifikasi kota-kota lain yang ada di peta tersebut. Nah, kita sudah belajar cara menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang datar. Saat ini kita akan belajar lagi tentang cara menentukan letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Mari kita berkenalan dengan seorang matematikawan yang memiliki ide dasar dari sistem koordinat Cartesius. Jadi, Renatus Cartesius mencetuskan sebuah ide dasar untuk menentukan suatu titik dan membentuk bangun datar dari titik tersebut yang disebut dengan koordinat Cartesius. Koordinat Cartesius memiliki sumbu X dan sumbu Y, dua garis bilangan yang saling menyatu. Perhatikan gambar berikut. Jadi, kita mau menentukan titik-titik di dalam bidang Cartesius tersebut.
Di dalam soal, kita disuruh untuk menentukan masing-masing titik. Pertama, titik P ada di 2,4. Kita harus tahu cara membacanya terlebih dahulu. Sama seperti bidang koordinat, koordinat kartesius juga dimulai dari sumbu X. Seperti titik P. Titik P ada di 2,4. Artinya, sumbu X pada titik P ada di angka 2. Sedangkan sumbu Y pada titik P ada di angka atau nomor 4. Sama halnya dengan titik Q. Titik Q berada di koordinat negatif 5,5. Ini menentukan sumbu X dan sumbu Y pada titik Q. Sumbu X pada titik Q ada di angka negatif 5. Sedangkan sumbu Y pada titik Q itu terletak pada angka 5. Jadi kamu tinggal menentukan di mana titik tersebut bertemu. Nah, sama halnya dengan titik R dan juga titik S. Ingat bahwa di dalam satu koordinat terdiri dari sumbu X dan sumbu Y yang dituliskan secara berturut-turut. Kamu bisa lihat pada gambar berikut sudah ditentukan masing-masing dan juga sudah digambarkan titik masing-masing dari P, Q, R, dan S. Silahkan dipelajari kembali. Di dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X atau apsis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Mari perhatikan contoh soal berikut. Koordinat titik berikut yang salah adalah A, titik A ada di koordinat 6,2, B, titik D ada di koordinat negatif 5,6, C, titik F ada di negatif 5, negatif 6, dan D, titik H ada di 3, negatif 6. Untuk menentukan jawaban pada soal tersebut, kita harus menentukan titik koordinat dari masing-masing titik. Berikut adalah jawaban dari hasil menentukan bidang koordinat dari titik A sampai titik H. Ternyata yang salah adalah A. Harusnya titik A ada di 2,6, bukan di titik 6,2. Bidang koordinat juga digunakan untuk menentukan suatu bangun datar. Misalnya, kita punya soal ditentukan titik A ada di 4,3, titik B ada di negatif 2,1, titik C ada di negatif 2, negatif 3, dan titik D ada di 4, negatif 3. Kita disuruh untuk menghubungkan titik-titik tersebut. Sehingga ketika kita menghubungkan dari titik A, titik B, titik C, dan titik D, maka akan membentuk suatu bangun datar. Pada gambar tersebut, bangun datar yang terbentuk adalah bangun trapesium siku-siku. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan hari Jumat ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas pendahuluan. Tugas pendahuluan akan dibahas bersama dengan wali kelas pada saat pertemuan. Pastikan kalian sudah mengerjakannya terlebih dahulu sebelum pertemuan. Oke anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Kiranya hari-harimu menyenangkan dan selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.